Ya, Pak Rudi bisa dijelaskan awal mulanya? Jadi awal mulanya cerita saya bisa mendapatkan sembako yang dipendam oleh perusahaan JNE adalah adanya kasus hukum yang dituduhkan kepada karyawannya yang berinisial S, ditahan di Polsek Sukmajaya dengan tuduhan pasal 374 KUHP, yaitu tentang penggelapan dalam posisi jabatannya dia. Artinya ada satu buah handphone yang ada di dalam tasnya. Ya, mungkin dia tidak tahu siapa masuk ini, kemudian dia pulang. Setelah dia pulang, dia dapati ada handphone di dalam tasnya, maka dia kembali lagi ke DNE untuk mengembalikan handphone tersebut. Setelah datang ke DNJ dan langsung ditahan. Ya, langsung ditahan, yang mana orang yang berinisial S itu adalah karyawan dari sortiran. Kemudian meminta tolong kepada saya karena pada saat itu istrinya mau gantung diri. Ya. Mau gantung diri, untuk minta tolong saya ada yang bawa, dan saya gratis menolongnya. Saya bilang, udah kau bikin kuasa aja, biar saya yang menyelesaikan permasalahanmu, dan nggak usah gantung diri segala macam permasalahan kecil. Nah, buat kuasa, setelah dibuat kuasa, saya datang ke Polsek Sukmajaya menanyakan tentang kasusnya daripada saudara S ini. Nah, pada saat saya mengurus kasus saudara S, ada informasi yang saya dapat dari bagian dalam sendiri, dari karyawan sendiri yang berada di dalam. Artinya awalnya bukan saudara S yang menginformasikan, tapi karyawannya yang sendiri yang menginformasikan bahwa di tanah Pak Rudi telah dilaksanakan pemendaman sembako sebanyak 1 kontainer pada tahun 2020. Dengan kejadian tersebut, maka saya tertarik untuk mengungkapkannya, untuk mendapatkannya. Nah, karena JNE ini tidak pernah bayar selama 9 tahun memakai tanah saya, dan apalagi memendam barang milik negara, ya, juga tidak pernah memberitahu kepada saya. Saya somasi pihak JNE. Somasi pertama mendapat tanggapan tanggal 25 kemarin bulan Juli 2022 mengadakan pertemuan. Disaksikan di hadapan Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, dan para Intel Polres pada Intel Polsek. Disaksikan para ada LSM dan tokoh masyarakat. Pertemuannya diadakan di depan JNE dan berjanji bahwa akan ditindaklanjuti pada pertemuan berikutnya hari ini. Nah, saya mengatakan apabila pihak dari JNE tidak mempunyai itikat baik, maka jalan dari ujung sana sampai ujung sana itu adalah jalan punya saya. Pada saat itu bulan Desember tahun 1996, Kelurahan Tirtajaya tidak memiliki jalan. Jalan hanya satu tapak dari ujung depan sana sampai ujung sana. Maka Pak Lurahnya pada saat itu meminta ke saya untuk diberikan jalan ukuran 6 kali 197 meter. Maka saya kasihlah untuk jalan Kelurahan Tirtajaya dan masyarakat daerah sekitar sini, masyarakat umum. Dengan catatan di dalam surat berita acaranya, apabila dipergunakan untuk kepentingan bisnis, maka harus minta izin dan memberitahukan pada saya. Dan ini tidak dilakukan oleh pihak JNE, seakan-akan ini adalah jalan punya pribadi dia, boleh dia beli sendiri. Maka saya katakan, akan saya portal di depan, saya portal di belakang apabila pihak JNE tidak mempunyai itikat baik. Artinya tetap mobil masyarakatnya ukuran 2 meter 10, 2 meter 20 itu bisa masuk. Tapi mobil JNE tidak akan bisa masuk. Kalau itu juga tidak bisa dia penuhi atau juga tidak bisa dia tepati dan tidak punya niat baik, maka di depan pintu gerbang JNE langsung saya alokon semua. Karena ini adalah tanah saya, bukan tanah milik JNE, dan saya memberikan dan ada serah terima atas tanah tersebut. Nah, setelah kejadian itu dan sekarang dia tidak menepati janji, maka somasi lagi. Saya somasi kedua, dan somasi kedua saya kasih batas waktu sampai hari Rabu. Berarti Pak Rudi, adanya timbunan ini awal mulanya pada saat penagihan uang sewa. Pada saat saya menolongi karyawan yang dipecat dengan semena-mena.
Ya, pada saat karyawan yang dipecat dengan semena-mena, dengan seenaknya, tidak sesuai dengan aturan daripada tenaga kerja. Artinya keterlibatan JNE itu sudah bisa dibuktikan. Iya, itu. Terus setelah itu, masukan dari sana, maka tanggal 26 saya mulai menggali. Tanggal 26 menggali secara manual. Secara manual 1 hari dapatnya hanya sedikit. Maka kita lanjutkan lagi, yaitu besoknya 27. Kita cari lagi dengan menggunakan alat-alat berat ini, ya, alat doser. Ya, tanggal 27 juga tidak dapat. Kemudian tanggal 28 kita doser lagi juga tidak dapat. Tanggal 29 hari Jumat kita doser kembali setelah kita acak-acak semua. Alhamdulillah jam 2 setelah sholat Jumat ketemu barangnya ada di sini. Ditimbun di sini. Nah, setelah ditimbun, setelah didapat barang ini, maka saya meminta bantuan Bapak Kapolsek dan meminta bantuan dari Pak Kapolres. Artinya menyaksikan barang ini akan saya angkat. Ya, datanglah Pak Kapolsek dengan jajarannya. Kemudian saya minta pendapat kepada beliau, bagaimana kalau saya angkat? Sebaiknya perlu dibuat laporan dulu kepada Polres. Maka saya laporan ke Polres. Setelah saya laporan ke Polres, maka dikirimkanlah tim dari Polres ke sini untuk menyaksikan mengangkat barang dan menyaksikan yang lainnya. Maka kita angkatlah barang, semua. Kita angkat dengan doser, kita pindahkan langsung di Polis Line sama petugas Tipikor Polres Kota Depok. Nah, sekarang tindak lanjutnya hari ini mungkin sudah ada pemeriksaan dari Kemensos, dari pihak Polres, pihak Polda dan pihak Mabes Polri untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dan tadi siang ada pihak juga yang datang ke saya karena merasa ketakutan. Ya, merasa ketakutan. Pihak siapa? Pihak yang menggali ini. 4 hari dia gali secara manual atas permintaan daripada JNE. Alasannya menggali lubang di sini untuk apa? Untuk buat speed tank. Ya, maka mereka mau tadi sesuai dengan untuk buat speed tank digali. Setelah digali, yang menguburnya pun bukan orang itu lagi, orang lain lagi yang menguburnya. Berarti di sini ada indikasi yang perlu kita pertanyakan. Kalau dia beralasan dan dia berpendapat sesuai dengan SOP, perlu kita kejar SOP yang mana. Ya, jangan hanya bekerja hanya SOP tapi tidak punya suratnya dan sebagainya. Oke, dia punya MOU. Nah, kalau memang dia punya MOU dan lain sebagainya sama Kemensos dan lain sebagainya, apabila ada barang yang tidak layak untuk dibagikan ke masyarakat, dia haruslah bersurat kepada Kemensos. Apakah minta diganti? Apakah minta dihanguskan? Karena ini adalah barang negara. Tidak semudah itu untuk menghapus ada menghanguskan barang negara. Ada prosedurnya. Di antaranya setelah mendapat jawaban dari Kemensos, apa barang itu diganti, apa barang itu dihanguskan, maka dibentuklah suatu tim. Tim yang ada di sini mah dilibatkan siapa? Mulai RT, mulai daripada lurah, mulai dari camat, mulai dari pihak kepolisian, Kapolres, Kapolsek, ya, dilibatkan kejaksaan, dilibatkan semua. Nah, itu harus dilibatkan. Setelah dilibatkan dipanggil media. Bukan mengumpet-ngumpet seperti ini, panggil media. Nah, dihanguskan atau dipendam, dibuatkan berita acaranya, semua menandatangani di situ. Bukan kayak sekarang diumpetin, dia bilang sesuai dengan SOP. Jadi SOP yang mana? Ini barang negara loh, jangan salah. Ya, barang negara, kipas angin saja kalau mau dimusnahkan harus ada berita acaranya. Mau dibuatkan tim, apalagi ini adalah bahan pokok untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Ya, itu.